Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wa mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wa musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jannati syamdul qadir jilani qaddasallahu Mawasani musannifi hadzal kitab Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa masyakihi naba'ana Allah bihima fi ulumihima fi dharin amin ila bi wa bi wajhati wa jima'ulati wa ila jami'ul bi hadhil majlis al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Izin untuk share. Pak sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, mantan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'a asyara, adapun bab yang ke-14. Itu fil halali, di dalam menjelaskan halal wal harami dan haram. Ini yang kita bahas sekarang itu masalah halal dan haram. Penting Bapak Ibu yang terhormat. Jangan dikira orang yang korupsi itu mereka ini tidak paham tentang halal dan haram. Ternyata memang bagaimana kalau misalnya orang korupsi tetapi memang tidak punya pengetahuan halal dan haram karena tidak pernah belajar halal dan haram pada seri dari pendidikan yang dilaluinya. Jadi nggak ada rasa-rasa kalau misalnya mengkorup ini ada dosa. Kemudian nanti di akhirat, apalagi di akhirat nanti ada urusannya. Enggak, kalau enggak ada gimana Bapak Ibu? Hidup itu yang penting adalah nikmat dan kenikmatan itu dirasakan di dunia dan tidak ada lagi urusan setelah di dunia. Jadi selagi enggak diketahui maka dianggap itu boleh-boleh saja. Selagi nggak ada orang yang tahu maka itu sah-sah saja. Karena apa? Di dalam hatinya itu tidak ada komponen tentang halal dan haram. Miris sekali Bapak Ibu kalau sudah seperti ini. Ya, miris sekali. Kalau sudah seperti ini miris sekali. Masya Allah. Nah, Indonesia itu kan sebenarnya polanya atau negaranya itu patternnya itu nggak seperti itu karena atas berkat rahmat Allah. Jadi itu harus diingat terus. Yang pertama kali ketuhanan yang Maha Esa atas berkat rahmat Allah yang Maha. Jadi ini ada yang punya. Mohon yang bocor itu dia. Jadi ada yang punya ya. Ada yang punya. Harus kita sadari bahwa kita ini hidup ibaratnya di rumah warisan. Nah, kita sebagai ahli waris itu harus tahu sebenarnya karakter orang yang memberi warisan kepada kita itu seperti apa. Loh, kalau kita tidak peduli, ya kita nanti tidak akan dipedulikan oleh orang setelah kita. Dan kita mungkin tidak punya karakter seperti orang-orang sebelum kita. Nah, ini penting. Jadi mengenai
penguasaan atau pemahaman materi halal dan haram demi untuk kemaslahatan kita. Jangan sampai kita ini punya keluarga atau anak turun yang tidak tahu mengenai status daripada barang yang berada di depan mata kita. Ruwiyah telah diriwayatkan an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud. Annahu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kala bersabda siapa Nabi. Talabul halali adapun mencari halal itu fardhun sangat fardu ala kulli muslimin atas setiap orang muslim. Mencari halal sangat wajib fardhu. Ini memang maknanya sangat fardu, sangat bukan hanya fardu tapi sangat fardu. Sangat fardu. Nah, dan status barang haram itu kayak tumor. Ya, seperti tumor atau kayak kanker. Begitu masuk ke dalam kita lah, kalau seperti kita ini mempersilahkan virus, bakteri, kanker, kemudian tumor itu masuk ke dalam tubuh kita dan itu nanti akan menyerang terhadap jaringan-jaringan yang masih sehat. Ini berbahaya sekali kayak gitu ya. Akhirnya diamputasi. Jadi misalnya orang itu kena musibah terus menerus saja. Seperti di luar nalar manusia. Mungkin harus introspeksi. Ada sesuatu yang keliru pada langkah hidup kita. Atau kalau tidak begitu, ya Allah itu memilih kita. Kalau kita sudah hendak, artinya tidak terkena kasus-kasus dan sebagainya. Allah itu mungkin memilih kita sebagai makhluk yang istimewa di hadapan beliau sehingga dicoba dengan cobaan yang seperti itu. Nah ini kembalinya itu hanya ada dua itu tadi. Waqad rokana dan sungguh telah memberi status siapa waqad rokana man istaula alaihi man istaula. Ya, siapa nabi man akan seseorang istaula yang menguasai siapa man alaihi atas haram al-kasla akan malas ila annahu kepada sesungguhnya sa'an itu lam yabqa tidak tetap al halalu halal pastar salah maka kemudian membebaskan siapa Nabi fi kulli syai'in di dalam segala sesuatu. Waqad rakana man istaula alaihi al-kaslu ila annahu lam yabqa. Waqad rakana, saya ulangi, dan sungguh telah mencap atau memasang man kepada orang istaula yang menguasai alaihi atas man apa al-kaslu al-kasalu malas ila annahu kepada sesungguhnya sa'an itu lam yabqa tidak tetap apal halalu halal. Pastar salah maka kemudian melepaskan jawaban bikulli syai'in atau membebaskan jawaban bikulli syai'in di dalam segala sesuatu. Ini sumbernya ya, orang itu kalau dikuasai rasa malas untuk bekerja, malas menggerakkan tubuh. Ya sudah, sulit orang tadi itu memperoleh harta halal karena dia itu bebas berbuat apa saja.
malas. Malas, sumbernya itu malas. Ya, banyak ya jenis-jenis malas. Ada yang sering kalau kita berangkat kantor apa-apa gitu, ketemu sama ada orang kuat menderek saudaranya yang cacat fisik, difabel. Dinaikkan kursi roda, kemudian dia dorong kursi roda itu untuk minta-minta di kampung-kampung. Persoalannya ya, apa seperti itu ide kreatif untuk menyelesaikan urusan kebutuhan? Apa nggak bisa yang dorong tadi itu karena dia punya tenaga, ini kemudian bekerja, dan dengan hasil kerjanya itu bisa dipakai untuk menghidupi orang yang menjadi tanggungannya, yang difabel itu tadi. Dan kalau di kampung kita yang namanya orang difabel itu ternyata bisa produktif. Membuat sapu, membuat sulak, membuat keset itu pinter-pinter. Jadi ini apa persoalan? Malas. Persoalan malas. Dan dengan orang itu malas, maka akhirnya sulit untuk memperoleh barang yang halal. Karena dia itu merasa bebas berbuat segala sesuatu. Wadhalika adapun ini itu jalun bodoh. Ini suatu kebodohan. Maka sungguh telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam. Al-halalu adapun halal itu bayyinun jelas. Al-haramu adapun haram itu bayyinun jelas. Wa bainahuma dan itu diantara halal dan haram umurun adapun beberapa urusan mutasyabihatun yang pada syubhat-syubhat. Sebenarnya halal dan haram itu jelas kedua-duanya. Jadi seperti karena jelas. Ya, orang yang sudah bisa menganggap halal dan haram itu jelas, maka seperti lampu lalu lintas itu, yaitu hijau dan merah. Jadi merah, biar hijau. Bergantian. Tapi kalau orang itu tidak jelas membedakan antara halal dan haram, maka kemudian ada lampu kuning sebagai perantara dari merah ke hijau itu. Nah ini yang nggak jelas itu kayak gitu, dan semakin ilmunya kurang, maka bagian atas itu menjadi semakin melebar. Tapi semakin ilmunya itu jelas, bagian atas itu semakin menyempit gitu ya. Al-halalu bayyinun, halal itu jelas, haram juga jelas. Jumlah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu jauh lebih sedikit dibanding dengan perkara-perkara yang dihalalkan. Pada prinsipnya boleh, kecuali yang tidak boleh. Masa kecuali yang dikecualikan itu akan melebihi kepada yang mengecualikan? Kan ya tidak. Yang kecualinya, yang mengecualikan lebih besar daripada yang dikecualikan. Kan tidak. Kecuali itu pasti lebih sedikit. Ya. 100% orang sudah lunas SPP kecuali 90%, ya nggak mungkin kayak gitu. Lebih baik seluruh orang belum membayar SPP kecuali hanya 10%, kan seperti itu. Di antara halal dan haram itu adalah perkara-perkara yang syubhat. Itu fadilatul halali. Adapun keutamaan daripada halal. Allah telah berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusulu, wahai para utusan. Jadi kalau rusul itu banyak, bukan kepada Nabi Muhammad, tapi seluruh utusan itu diinstruksi dengan instruksi yang sama. Kulu pada makanlah kalian semua minat thayyibati dari perkara-perkara yang baik. Wa'amalu dan pada beramallah kalian sholihan akan amal soleh. Makanlah dari barang-barang yang baik. Sebenarnya halal itu dekat dengan kebaikan. Dan siapa nggak suka dengan kebaikan?
oh ini baik toh, oh itu pasti dekatnya nanti halal itu. Hanya sedikit sekali yang tidak baik, sedikit sekali. Kadang-kadang orang itu standarnya salah, sesuatu yang jelek, dia memberi stigma bagus. Dia memberi stigma bagus, sesuatu yang jelek. Seperti misalnya itu diberi label yang keluar malam itu diberi label kupu-kupu malam. Nah, itu terlalu baik. Terlalu baik. Al-Quran saja itu menyebut sebagai apa? Nah, itu ya. Nah, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah asyariku wasarikotu. Itu jelas kalau Al-Quran. Di manusia itu ada lagi yang apa namanya apa itu yang ya istilahnya terlalu bagus, terlalu bagus. Itulah termasuk profesi-profesi, masya Allah, yang kayak gitu-gitu itu. Itu ya berarti dalam pendidikannya itu nggak pernah dia itu bersinggungan dengan masalah halal dan haram sehingga membuat kisruh, membuat jorok, membuat kepada masyarakat itu tidak merasa, nggak merasa. Mana adapun barang siapa itu akala memakan siapa mana halal akan halal arba'ina. Ya tadi apa? Wahai para utusan, makanlah yang baik-baik. Wa'malu sholihah. Dan beramalah amal soleh. Ya. Beramalah dengan amal soleh. Yang namanya makanan itu kalau baik, tubuh ini diajak untuk beramal soleh itu menjadi gampang. Itu ada korelasinya ke situ loh ya. Tubuh ini kok nggak mau, sulit temen toh ya diajak untuk ngamal soleh. Harus introspeksi. Apakah makanan yang diambil itu sudah dalam keadaan baik, sudah baik apa belum, gitu ya. Wa'malu sholihah. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan telah bersabda siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Mana adapun barang siapa itu akala makan siapa man. Al-halal akan halal. Makanya itu tadi saya melihat. Sudah di sini. Dua. Di footnote-nya itu, ini coba footnote, kalau di sini nggak ada, saya ngambil kitabnya. Itu ada tulisan innal asya'a salah satu aksamin. Barang itu terbagi menjadi 3 bagian, halalun bayyinun la yukba khilluhu kal khubzi. Yang pertama adalah halal murni. Tidak ada keraguan sama sekali seperti roti, itu halal murni. Yang kedua wa haramun bayyinun kal khamri. Yang kedua haram tapi juga jelas seperti khamr. Wa mustabihun la yadri halalun wa am haramun li khafaihi. Yang ketiga adalah mutasyabihat atau tasabuh, berserupa, apakah ini halal apakah ini haram. Karena apa? Karena masih samar. Wa makana hadza sabiluhu bayam bagi ijtinabu. Terhadap syubhat ini supaya sebaiknya
menjauhi, sebaiknya menjauhi. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya yang benar itu haram, maka setelah mengambil dia nanti akan terkena persoalan. Kalau misalnya halal itu ya kebetulan ya. Nah, titik. Man adapun barang siapa itu akala makan siapa man al halal akan halal arba'in akan 40 apanya yauman harinya. Barang siapa bisa memakan halal selama 40 hari terus menerus. Nawwaro maka menyinari siapa Allah qalbahu akan hati nyaman. Nanti Allah akan menyinari terhadap hatinya. Nah, gimana? Orang memakan harta halal. Hati-hati 40 hari. Nanti hatinya menjadi bersinar. Kayak intan yang asalnya masih tertutup itulah ya. Kalau sudah dibawa ke Martapura tempat penggosokan intan itu nanti seriti semua biar gitu sinarnya menjadi keluar. Nah, 40 hari ya, 40 hari memakan barang halal. Wajro dan menjalankan jabaman ya Nabi al-hikmati akan sumber-sumber hikmah mingkol bihi dari hati nyaman ala lisanihi kepada lisan nyaman. Dan yang berikutnya, akhirnya orang ini bisa mengeluarkan simpanan-simpanan nilai hikmah yang ada di hatinya melalui lisannya. Tiba-tiba kok mulutnya dari lisannya keluar kata-kata yang enak sekali didengarkan. Contohnya gitu. Kemarin-kemarin biasa dan bahkan cenderung jorok-jorok ya. Nah, ada loh ya orang yang sukanya ngomongnya jorok saja. Setiap mendengar sesuatu itu orientasinya itu diarahkan kepada hal yang jorok saja. Naudzubillah ya. Jadi itu nggak ada nilainya. Umpama dipasang CCTV untuk menilai terhadap lisan seperti itu ya hanya membuang-buang waktu ya. Saya bertemu dengan dulu Pak Munawir itu desain ekonomi Gajah Mada. Sampai karena sudah sepuh maka dia itu mengatakan hanya orang yang ngomongnya tidak berguna-guna itu mbok karuan dipakai untuk bertasbih. Dapat 100 kali itu cetol manfaat. Subhanallah sampai kayak gitu orang ekonomi. Ya. Ala lisanihi. Jadi nanti lisannya waduh kok kedengaran manis sekali sekarang ucapannya. Sejak apa? Sejak dia berhati-hati untuk makan. Berarti apa efeknya? Kalau orang berhati-hati untuk makan, nanti akan terjadi pergantian status darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Asalnya tadi itu agak buram-buram gitu, kemudian sudah expired, kemudian diganti dengan darah-darah yang dari barang yang halal tadi. Mengalir, akhirnya nanti ketika masuk ke otak, masuk ke hati, maka koneksi antara hati dan otak, kemudian menuju kepada lisan itu menjadi clear. Jadi seperti bebas hambatan. Nah, akhirnya yang keluar itu kata-kata mutiara. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya dan diriwayatkan apa anna Sa'adan. Sesungguhnya Sa'ad itu salah memohon siapa Sa'ad. Rasulullah ya akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayas Allah akan jika memohon siapa Rasul Allah Taala kepada Allah Taala. Ayat ja'alahu jika menjadikan siapa Allahu akan saat mustajabat ta'awati akan diijabah doanya. Jadi saat ini pernah sowan kepada Rasul. Isinya apa? Memohon kepada Rasul agar supaya memohon kepada Allah. Supaya kalau saat ini berdoa diijabah oleh Allah. Ya, supaya ketika Rasul ini berdoa maka dijawab oleh Allah Ta'ala.
Apa yang dikatakan Rasul sekali lagi ya, ada orang sowan kepada Rasul. Rasul mohonkan. Ini kasus ya, yang namanya wasilah itu sebenarnya kayak gini nih loh ya. Makanya kemarin itu dijelaskan bahwa yang penting orang yang dijadikan itu atau soal itu kapabel untuk mengangkat kepada kita. Rasulullah itu ya kapabel untuk meneruskan terhadap apa yang menjadi permintaan daripada saat ini. Saat minta kepada Rasul untuk memohon kepada Allah supaya doanya saat ini dikabulkan. Qala maka bersabda siapa alaihi salatu wassalam. Ate baguskan olehmu to'mataka akan makananmu. Terus tajab maka ijabah siapa apa ta'waduka doa. Baguskan makananmu. Bagus lah ya. Jadi halal dengan bagus itu satu kelompok. Artinya orang yang menganggap sesuatu itu bagus, maka itu oleh agama dianggap halal. Demikian pula barang yang halal itu ya bagus. Barang halal itu jelek-jelek, ya enggak. Halal itu ya mendorong kepada kebagusan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi umpama orang yang jurusan tata boga, ini membuat makanan, roti apa-apa gitu, apa kue lapis, ini kemudian dibuat dihias yang bagus dan rasanya enak sekali. Kemudian itu ditulis halal, itu sangat cocok sekali ya. Halal lagi baik, sangat cocok sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya makanan yang halal, yang bagus, yang halal itu bisa membuat doa seseorang diijabah oleh Allah. Ya, tuh, ini kata kunci juga. Ini kunci membuat makanan, menjadikan makanan yang dikonsumsi itu dalam keadaan hati-hati halal gitu. Kemudian nanti ini berkorelasi dengan diijabahnya doa. Tapi ganti sih, doa ya aja aneh-aneh. Ya Allah mohon helikopter. Gopo. Itu sesuai dengan kepangkatannya. Fi hadis Ibnu Abbasin dan itu di dalam hadisnya Ibnu Abbas. Ini Nabi dari Nabi SAW. Hadis Ibnu Abbas dari Nabi. An-Nallaha sesungguhnya Allah. Mana kan ada malaikat. Ala baitil maqdisi atas baitul maqdis. Allah itu punya malaikat yang berada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis Palestina ya, Baitul Maqdis Palestina. Itu memang terkenal sebagai lokasi tempat berkumpulnya para nabi baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Ingat ketika Nabi itu mau Mi'raj, maka mampir di Baitul Maqdis. Di antara ceritanya adalah Nabi ngimami sholat, yang makmumnya itu adalah para nabi. Yunadi innallaha annallaha malakan ala baitul maqdis yunadi yang mengundang siapa malak kulailatin akan setiap malam. Tiap malam malaikat yang di sana itu berseru, man akala haraman lam yuqbal minhu sarfun wala adlun. Man barang siapa itu akala, makan siapa man haraman akan barang haram, lam yuqbal maka tidak diterima minhu dari man apa sarfun tasarruf wala adlun dan tidak keadilan. Barang siapa makan barang haram maka tidak diterima tasarrufnya orang itu, aktivitasnya orang itu. Aktivitas dalam beraktivitas itu ada kalanya terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, terkait dengan ranah sosial, gitu, terkait dengan. Nah itu kalau tidak diterima gimana? Gara-gara dirinya itu dipenuhi dengan barang-barang yang haram. Tasarrufnya itu loh, Masya Allah, dalam tubuh yang kotor. Ini kemudian melakukan suatu ibadah misalnya. Bagaimana?
Sama dengan orang berdoa tetapi makanannya makanan haram melulu. Ular katanya untuk jamu lah, alasan wae. Dan nggak cuma dagingnya, darahnya itu diminum. Sengsu asu lagi sate gastropoda atau sate 02 itu gambar bekicot. Nah, gitu. Wala adlun, keadilannya juga nggak diterima. Orang itu kalau membuat ya misalnya keputusan keadilan itu kan sebenarnya berkorelasi dengan pahala, tapi nggak diterima karena dirinya itu suka makan barang yang haram. Akilah, coba ada cerita juga di luar negeri, seorang ilmuwan presentasi mengenai hasil penelitiannya. Setelah itu selesai, karena dia sebagai keynote speaker maka kan waktunya lama dan mikirnya kenceng. Karena mikir kenceng itu kan bisa kelemun, bisa meriang gitu. Maka untuk menghilangkan pusingnya itu dia keluar mampir ke kantinnya gedung itu. Nah, yang dipesan apa? Ya soki. Yang dipesan ya itu. Nanti setelah tertidur jenak itu tuh. Wah, itu sehat lagi. Nah, hilang akal. Pokoknya setelah hilang akal ini kemudian sehat lagi. Masya Allah. Nah, itu kayak gitu. Ini gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan jadi Islam itu sebenarnya mengajak hidup itu rapi, mengajak hidup itu bersih, mengajak hidup itu sehat, ya supaya manusianya itu muncul dengan sebenarnya. Jadi kita ini jangan sampai dicipta oleh Allah sebagai manusia tetapi tidak bisa memunculkan manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia kok genosida itu, manusia kok kayak gitu, itu bukan manusia, gagal. Termasuk ajarannya itu gagal di dalam membentuk terhadap mindset memandang seorang manusia. Kalau memandang manusia apapun sukunya, apapun agamanya, maka dia tidak punya hak untuk membunuh kepada orang itu karena ada yang punya, yaitu yang memberi nyawa. Dan yang bernyawa sudah menentukan ajalnya sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam. Adapun benar. Fakilah maka dikatakan asyarbu adapun asyarab itu an-nafilatu nafilah. Tadi itu memakan barang haram. Ini tafsirannya tidak diterima tasyarubnya. Tasyarub itu berarti di sini adalah amal sunnah. Wal adlu adapun adlu itu al-faridatu faridah, amal fardu. Baik itu ibadah sunnah maupun ibadah fardunya tidak diterima. Wala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, man adapun barang siapa itu istara membeli sabaman. Sauban akan pakaian bi asyrati dirham dengan 10 dirham. Habis samanihi dan itu di dalam 8-nya dirham. Dirhamun ada wa fitamanihi dan itu di dalam harganya sauban dirhamun ada satu dirham haramun yang haram. Orang membeli baju, harganya adalah 10 dirham. Nah, dengan harga 10 dirham itu, uangnya itu ada bagian yang haram. Ada bagian yang haram, nyampur kepada yang 10 dirham itu tadi. Lam yakbal, maka tidak menerima siapa Allah salatahu akan sholatnya man, madama,
selagi masih tetap dirhamun karamun alaihi atas tauban. Selama dalam pakaian itu masih mengandung nilai 1 dirham yang haram tadi, maka sholatnya tidak diterima. Waduh, Pak Toipur, pakaian saya di lemari itu kayak gitu, besok tak bakar. Nah, monggo silahkan. Atau diberikan kepada orang fakir miskin, ya silahkan. Silahkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang harus seperti itu. Jangan diberikan ke Pak Taibur. Jangan diberikan ke Pak Taibur. Lam yakbalillahu sholatahu madama alaihi. Selama barang itu yang hanya satu bagian ini masuk di dalam pakaian itu, maka pakaian itu selama dipakai tidak akan menghasilkan nilai-nilai pahala. Faqala dan telah bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu lahmin adapun setiap daging nabata yang tumbuh apalah kullu lahmin minal harami dari haram pannaru maka adapun neraka itu Allah lebih utama bihi terhadap lahm. Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, daging haram, daging tubuh kita sih berarti ya dari aliran darah menghasilkan pertumbuhan sel kemudian bisa membesarkan ukuran tubuh kita. Tapi kalau itu sumbernya dari barang haram, maka neraka itu lebih utama, lebih layak untuk ditempati oleh jenis daging yang seperti itu. Nah, tambah ngisin-ngisinin nanti kalau dibawa ke surga. Nah, ya kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, ya tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan syafaat dari Nabi, maka ya masuk dulu di neraka untuk membersihkan. Nanti kalau sudah, tapi yang penting optimis, ada la ilaha illallah pada diri kita. Iman kita kepada Allah itu masih terpegang terus, mengisi di dalam hati kita, insya Allah kita menjadi ahli surga gitu ya. Tapi terus hal-hal yang kurang itu senyampang kita masih hidup, ini kita bersihkan terus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pannaru aula bihi. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu man adapun barang siapa itu lam yubali tidak mempedulikan siapa man min aina dari mana iktasaba berusaha siapa man almala akan harta. Barang siapa yang dalam mengusahakan atau dalam bekerja itu tidak mempedulikan status hartanya, semuanya wal kedua diambil, baik itu bersih maupun tidak bersih, diambil semuanya. Ya bersih tidak bersih, diambil semuanya, Masya Allah. Ya itulah ya, ya itulah ya. Hati-hati betul Mereman atau dan dan teman-temannya dan saudara-saudaranya, Malak dan saudara-saudaranya itu kok merasa enak saja ya. Nah kalau begitu lam yubali maka tidak memperdulikan siapa Allah Ta'ala min ayna dari mana atau kalau memasukkan siapa Allah kepada man an-naru akan neraka. Allah besok juga tidak akan peduli memasukkan orang itu ke dalam neraka. Oh dia tidak memperdulikan harta bendanya yang diperoleh, ya Allah tidak peduli untuk memasukkan orang itu ke neraka. Suka-suka saya loh. Nah kamu juga suka-suka kamu sendiri dalam mengambil harta benda. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam ibadah itu ada pun ibadah itu asratu ajzain ada 10 bagian. Ibadah itu ada 10 bagian. Tapi dari 10 bagian itu fatis adun maka ada pun yang 9 minha dari asratu ajzain itu fi talabil halali di dalam mencari kehalalan. 9 bagian itu terkait dengan mencari kehalalan. Dari 10
bagian dari ibadah itu. 9 bagian ini terkait dengan usaha untuk mencari kekalahan. Ruwiyah diriwayatkan hadis marfu'an dalam keadaan marfu' wa mauqufan dan mauquf. Artinya hadis yang seperti ini ada yang marfu' itu berarti disabdakan oleh Rasul, tapi ada juga yang mauquf. Mauquf itu hanya menjadi kata sahabat, hanya menjadi itu ada yang mengatakan kata sahabat itu ada yang mengatakan sebagai hadis. Karena apa? Sahabat itu tidak bisa berkata-kata tentang itu kecuali dari dari pengajaran dari Rasulullah. Hanya karena status marfu'nya atau naiknya ke Rasulullah itu tidak ditemukan, maka kemudian terhenti pada sahabat. Maka dikatakan sebagai hadis mauquf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, man adapun barang siapa itu asoba menimpa siapa man asoba malan akan harta mematamin dari harta dosa bahwa sholat, maka kemudian menyambung siapa man bihi dengan malan rahman akan rahim, akan saudara. Barang siapa yang peroleh harta benda tapi dari hasil berdosa. Barang siapa memperoleh harta benda tapi dari hasil perbuatan dosa. Kemudian harta benda itu dipakai untuk menyambung saudara. Pergi ke saudaranya, kemudian diberi jajan, diberi oleh-oleh, atau ditransfer. Atau bersedekah siapa man bihi dengan malan. Dengan harta itu dia bersedekah. Macam-macam. Ya, silakan dikembangkan sendiri. Anfaqahu atau menginfakkan siapa man hu kepada hu akan mal fisabilillah di dalam jalan Allah. Sebagai untuk apa? Membangun masjid, madrasah, atau nyangoni orang berjuang. Nyangoni orang untuk bertalabul ilmi, Masya Allah, untuk talabul ilmi harus hati-hati loh ya. Nyangoni anaknya yang sedang berangkat untuk belajar di tempat yang jauh, tolong carikan harta yang paling bersih. Tolong dicarikan harta yang paling bersih. Soalnya ini dipakai untuk sama dengan orang bertalabul ilmi mengasah pikiran dan hatinya agar supaya bisa ma'rifat kepada Allah. Itu talabul ilmi statusnya seperti itu, mengupayakan dirinya untuk mengasah diri agar supaya bisa nyambung kepada Allah. Ternyata baterai yang dipakai untuk membuat kabelnya sudah diusahakan oke, tapi baterainya itu baterai yang tidak orisinil, baterainya itu baterai yang bahan-bahan yang dipakai ternyata enggak sesuai. Ya, ogrok-ogrok terus, enggak jalan gitu ya. Sulit ini kok ada anak talabul ilmi kok sulit ya, bukan main. Dipakai untuk menghafalkan dipakai apalagi untuk menganalisis kok sulit betul. Introspeksi. Hartanya yang dipakai, yang dikirimkan itu harta halal apa enggak. Fisabilillah di dalam jalan Allah. Jamaah maka mengumpulkan siapa Allah lahu dalika lahu untuk man jamaah dalika akan hal tersebut jami'an seluruhnya, jami'an dalam keadaan seluruhnya. Jadi harta-harta yang dipakai tadi itu jama'allahu lahu dalika akan hal tersebut itu malan dipakai untuk rahman, dipakai untuk rahiman atau untuk sedekah, untuk menyambung saudara, untuk sedekah, untuk infak, fisabilillah dan lain sebagainya. Itu dikumpulkan oleh Allah nanti, dan kemudian hasil yang dikumpulkan itu maqadhafahu, maka kemudian membuang, melempar siapa manhu akan
jami'an finnari di neraka. Harta-harta tadi itu besok itu akhirnya dikumpulkan oleh Allah, cuma dibuang di neraka. Karena itu harta kotor, harta jelek. Warwa dan telah warwiya dan diriwayatkan apa an-Siddiq, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu syariba minum siapa Abu Bakar As-Siddiq labnan akan susu min kasbi abdihi dari kerja hambanya. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah minum susu dari hasil kerja hambanya. Dia punya seorang hamba. Kemudian hamba itu kerja. Tapi pulang membawa air susu. Diminum oleh Abu Bakar. Summa salah maka kemudian bertanya siapa Abu Bakar abdahu akan hambanya Abu Bakar. Pakola maka menjawab siapa abduhu. Takahantu telah meramal siapa aku di kaumin untuk kaum. Waktu ini maka mengupah siapa kaum ini kepadaku. Nah, dari mana kamu peroleh susu ini? Tuan, tadi itu saya karena punya sedikit keahlian untuk meramal-ramal seperti dukun itu, maka saya diminta untuk meramalkan mereka. Kemudian ketika pulang saya dibawain air susu itu. Lah, Bakar tahu kalau air susu itu enggak clear kalau begitu. Yang dimaksud dengan ramal-ramalan itu termasuk minta petunjuk kepada selain Allah. Ya, minta sesuatu kepada di luar Allah. Kalau begitu kan tidak halal itu ya. Maka akhirnya apa? Fathola maka memasukkan siapa Abu Bakar Abu akan jari-jarinya Abu Bakar fifihi di mulutnya Abu Bakar. Wajah Allah dan mengerjakan siapa Abu Bakar yukoyiu memuntah-muntahkan siapa Abu Bakar. Jadi akhirnya apa? Jarinya Abu Bakar itu ya, jari-jarinya berarti banyak. Jari-jarinya itu dimasukkan ke mulutnya. Kemudian masuk keluar dilokok-lokok gitu agar supaya bisa muntah. Sampai dan nanti ini tuhnya kepada siapa ini? Kita lihatnya dulu. Enggak ada ya anunya. Sampai kata donan tuh sehingga mengira siapa aku anda sungguhnya Bakar itu takhruju akan keluar apa rohnya Bakar. Jadi di muntah-muntah kayak gitu dimasukkan jarinya muntah lagi masukkan lagi muntah lagi sampai menurut perawinya ini itu Bakar tuh mau mati apa ya? Sampai disangka seperti itu. Tumakola maka kemudian berkata siapa Bakar Allahumma ya Allah ini sungguhnya aku itu astagfiruka memohon ampun siapa aku kepadamu wa'atadiru dan minta dispensasi siapa aku ilaika kepadamu mimma sesuatu hamal itu yang hamalat yang membawa apa uruku urat-urat atau otot-otot wakal atau dan menyampuri apa laban al-am'a akan usus atau pencernaan. Jadi Abu Bakar kemudian berdoa kepada ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan aku minta dispensasi ya Allah. Aku minta rukhsah kepadamu ya Allah, minta ditolerir, minta toleransi darimu ya Allah. Kan dari apa? Dari apa yang telah dikandung oleh kalau itu sudah masuk ke apa? Ke usus kan usus kemudian masuk ke ini jaringan itu janjat usus itu kan udah berbahaya itu udah masuk itu. Jadi itu ya waktunya sebentar ketika sudah diminum tanya. Maka dari yang masih menempel di sana itu Abu Bakar mohon kepada Allah agar supaya diampuni, agar supaya apa namanya diberi toleransi. Dan yang masih tertinggal di dalam dinding-dinding daripada pencernaan itu. Mungkin ada yang nggak bisa atau ya bersih 100% itu. Bagaimana caranya?
Jadi masih menempel di dinding. Itu Abu Bakar sudah berusaha yang intinya sudah dikeluarkan. Sisa-sisanya itu yang masih nempel maupun itu wah, hanu sekali ya. Bagus dipikirkan sampai ke sana. Bil Khabari dan itu di dalam hadis. Andahu sesungguhnya Nabi alaihi wasallam itu akhbara memberi tahu siapa Nabi bidzalika dengan hal tersebut. Faqala maka bersabda siapa Nabi awama alimtum bil khabarnahu ukhbiro diberitahu siapa Nabi bidzalika dengan hal tersebut. Jadi hal tersebut apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu dilaporkan kepada Nabi. Apa komentarnya Nabi? Faqala awama alimtum adakah tidak mengetahui siapa kalian semua an-siddiq sesungguhnya Abu Bakar Siddiq itu layat khulu layut khilu tidak masukkan siapa Abu Bakar Siddiq jauh bahu akan ususnya Abu Bakar Siddiq illa thayyiban kecuali hal yang baik. Kalian itu tidak tahu bahwa nah gitu Nabi berkomentar bahwa Abu Bakar Siddiq itu tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali pasti halal. Nah, pasti yang halal. Nggak tahu boh kamu itu bahwa Bakar Siddiq itu nggak mau memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang halal. Hati-hati ya. Jadi kalau halal itu di samping baik juga sehat, menyehatkan. Ya baik tapi nggak menyehatkan itu juga ada. Ya, ada. Itu agama kita sangat mempedulikan. Baik, enak lagi menyehatkan. Waqala dan berkata siapa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu layak balu tidak menerima siapa Allah salat amri'in akan salatnya seseorang fi jawfihi itu di dalam perutnya imru'un haramun adapun perkara haram. Allah tidak menerima salatnya seseorang yang di dalam perutnya itu terkandung perkara haram. Allah tidak menerima salatnya orang yang dalam perutnya mengandung perkara haram. Mengandung perkara haram. Kalau tidak jelas-jelas itu berikan aja sama orang. Faqala dan telah berkata siapa Sahlun Sahl radhiyallahu anhu. Man adapun barang siapa itu arada menghendaki siapa man ayyuka syafa jika dikasaf siapa man biahwali siddiqina dengan tindakan-tindakan siddiqin. Barang siapa yang ingin diberi kasaf, diberitahu entah itu lewat mimpi atau lewat halusinasi, wujud intuisi tentang bagaimana keadaan dari siddiqin, para sahabat-sahabat yang siddiq itu. Fala yakulu supaya bisa terbuka gitu ya, supaya alam gaibnya itu bisa terbuka. Fala yakulu maka tidak memakan jabaman atau fala yakul maka jangan memakan jabaman illa halal kecuali akan yang halal, kecuali yang halal. Thayyiban lagi thayyib. Nah, itu. Silahkan mengisi dirinya dengan barang yang halal. Wala ya'mal dan jangan mengerjakan jabaman illa fi sunnatin kecuali di dalam kesunatan au daruratin atau ke dalam darurat. Dan kalau mengerjakan sesuatu beramal maka amal itu ada di dalam bingkai sunnah, ada dasarnya au daruratin atau karena suatu kemestian sesuatu yang pasti harus dilakukan. Ini ya besok masih ada penjelasannya mengenai tingkatan-tingkatan halal ini. Ya semoga lah kita ini dalam masalah halal haram itu karena lingkungan dia siapa tahu ya. Kadang-kadang tidak jelas itu terbentuk dari lingkungan. Ya, tidak jelas itu terbentuk dari lingkungan. Yang penting itu siapa yang memperbaiki kalau bukan kita sendiri. Siapa yang akan mengkelirkan kalau bukan kita sendiri. Gak apa-apa, tidak baik di hadapan manusia, asalkan kita senantiasa baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yo, kalau yang buahnya yang halal, itu yang paling baik.
tapi jangan banyak tapi mengandung yang tidak halal, jangan. Ya. Kalau daripada itu lebih baik sedikit tapi halal. Itu berkah ya. Berkah. Ada barokahnya. Allah itu perhatian terhadap harta-harta yang walaupun sedikit tetapi halal. Karena itu gaul temennya itu adalah bagiannya. Tapi kalau tidak, itu ya sudah. Nah, kamu sendiri memberi porsi untuk setan. Nah, untuk apa saya mendekat kepada kamu? Kalau digitukan kan kita yang rugi. Ya, cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qaddu daha mudalakan abada. وماذا بأسنا في مدى الزمن منه دواب فلم نهرب وما وقونا ذبابة أمامك بقلبي كام من رؤيا ثبتات ولا يرى أثر قول منه في علني وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذل بالشمس ذو الباطن إتباه قد علّد قوما إذا جلسوا ذا البلاد ذي شبيات بمقتدني هذه القصائص فحمد هذا كنا فينا من شر نار وسرور وميزان. Nggih, matur nuwun atas kesediaannya untuk ikut sharing terhadap materi-materi ngaji kita. Semoga memberi manfaat. Amin. Baik saya sendiri maupun untuk Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, Pak. Amin. Assalamualaikum.